Selamat siang ibu-ibu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungannya kita semua bisa berkumpul di rumah ini. Tak lupa pula juga saya berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan hari ini. Sebelum saya melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Jadi nama lengkap saya Petronella Suryati Jenia, ibu-ibu bisa panggil saya Ina. Saya mahasiswa D3 Kebidanan dari Unika Santo Paulus Ruteng. Jadi tujuan saya untuk meminta ibu-ibu tadi untuk berkumpul di sini. Jadi saya akan memberikan sedikit materi. Sebelum saya lanjut pada materi, nanti saya akan memberikan kuesioner kepada ibu-ibu sekalian. Dan di kuesioner ini nanti ada pernyataan-pernyataan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan ibu tentang TBC pada balita. Nah, di sini nanti misalnya begini. Contohnya TBC merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberculosis. Ketika ibu merasa ini benar, pernyataan ini benar, ibu bisa centang di kolom yang benar. Tetapi ketika ibu merasa pernyataan ini salah, nah ibu bisa centang di kolom yang salah. Oke, baik. Saya akan membagikan kuesionernya terlebih dahulu. Baik ibu-ibu, terima kasih karena sudah mengisi kuesioner tadi. Dan untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja saya langsung pada materi. Jadi materi yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang TBC atau tuberkulosis pada anak balita. Jadi TBC ini ibu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium di paru. Jadi penularannya itu melalui orang dewasa yang terkena penyakit TBC ini. Jadi penularannya itu melewati udara. Ketika yang menderita penyakit TBC ini batuk, bersin dan berbicara. Ketika orang dewasa yang menderita penyakit TBC ini bersin di depan anak-anak ataupun batuk, otomatis penyakit ini akan menular kepada anak balita. Dan tanda dan gejala dari TBC ini adalah berat badan anak itu akan tidak naik dalam 2 bulan terakhir. Kemudian demam lama lebih dari 2 minggu atau berulang tanpa sebab. Kemudian suhu umumnya tidak tinggi. Kemudian batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah, yang tidak membaik dengan antibiotik. Ketika kita memberikan antibiotik kepada anak yang sudah terkena penyakit TBC ini, itu akan tidak akan membaik. Kemudian badan lemas dan lesu sehingga anak tidak aktif bermain. Kemudian munculnya benjolan di kelenjar daerah leher rahang bawah dan ketiak dan selangkangan. Kemudian faktor penyebab TBC ini pada anak balita adalah daya tahan tubuhnya itu lemah, kemudian lingkungan rumah sekitar yang tidak bersih. Jadi ite emengko bersih baru neka hanang bersih bonen. Ite kol harus bersih samping baru karena oleh meta sampah situ deh kena penyakit man itu nyamuk sio. Itu menyebabkan penyakit itu. Kemudian paparan asap rokok. Jadi emengko bapak-bapak atau rongko yang baru usahakan anak nih kadang harus agua akan hidup rongko pe. Kudia asap nika terkenal nea atakoe. Kemudian kontak dengan penderita TBC.
Jadi emengko atakoe memang keluarga atau terkena penyakit TBC ho usahakan neka hancam atau penderita TBC ho terus ga eme inung kole harus hiamok dion harus sendok dion hia piring dion hia neka ondang atakoe kuruta hancam atau penderita TBC. Kemudian faktor risiko dari orang tua atau meludah sembarang atau menutup mulut saat batuk. Kemudian adapun pencegahan TBC pada anak balita. Supaya tidak tertular penyakit TBC, maka anak diberikan imunisasi BCG pada anak usia sebelum 2 bulan. Jadi memang anak atau keluarga atau penyakit TBC anak koe segera lakukan imunisasi BCG. Jadi memang tenaga kesehatan atau mai onebeo kudu melakukan imunisasi BCG. Jadi usahakan anak kita one tenaga kesehatan kudu mencegah terjadinya risiko penyakit TBC. Kemudian jika orang tua yang memiliki riwayat penyakit TBC, maka diwajibkan untuk menutup mulut ketika hendak batuk atau bersin. Jadi memang keluarga atau terkena penyakit TBC usahakan batuk atau bersin tutup mulut supaya udaranya tidak terkena di anak. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Jadi tombrak biobo go bersih baru, bersih onen, bersih kole samping. Kayak itu mah penyakit go tumpuk sampah baru. Usahakan tapa sampah situ. Kemudian memperhatikan satu sisi. Kemudian jika jadi ibu-ibu itu saja materi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, baik Ibu. Jadi pengobatannya tadi saya lupa. Ketika anak kue hobo terjangkit penyakit TBC, usahakan dari one dokter. Nanti di dokter nanti ada kasih obat sesuai dengan penyakit ho. Kemudian memang gejala sot seputar kubo, gejala seperti yang batuk tadi itu batuk lebih dari 2 minggu, jadi segera bawa oleh dokter atau koe kurut mangatai obat hasil pencegahan TBC ho. Jadi karena tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan kuesioner lagi terkait materi yang sudah saya berikan tadi. Seperti pernyataan tadi sama seperti yang di awal, yaitu tentang TBC ini tadi. Jadi karena saya sudah memberikan materinya, nanti saya akan Ibu, saya akan memberikan kuesioner seperti yang di awal tadi, dan Ibu bisa mengisi di sini. Tadi kan sudah saya beri contoh tadi. Kemudian supaya saya tahu supaya saya mengetahui sejauh mana pemahaman ibu-ibu terkait penjelasan saya tadi. Oke, baik Ibu, isi kuesioner ya. Baik,
Mati gila. Sebab